I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Perkenalkan, saya Jelina Devianti, NIM 113. Perkenalkan, saya Ilyas Indra Saputra, NIM 126. Perkenalkan, nama saya Dienda Putri Noviani, NIM 136. Pengertian upah adalah menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi, intinya upah itu adalah balas jasa dari sumber daya manusia yang diserahkan kepada pemberi kerja. Yaitu fungsi upah. Fungsi upah yang pertama adalah mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Yang kedua, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang. Yang ketiga, upah itu harus mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi besarnya upah. Yang pertama adalah jumlah permintaan tenaga kerja. Bila permintaan tenaga kerja itu lebih besar dari pencari kerja, biasanya gaji atau upah pekerja itu akan semakin tinggi. Yang kedua, jumlah penawaran tenaga kerja. Artinya, bila tenaga kerja itu jumlahnya lebih besar dari lowongan pekerjaan, biasanya gajinya lebih rendah. Yang ketiga, kemampuan tenaga kerja. Jadi, semakin tinggi profesionalisme kerjanya, semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin tinggi produktivitas kerjanya, biasanya upahnya akan semakin tinggi. Yang keempat, lama masa kerja atau pengalaman. Ada beberapa pekerjaan yang membayar upah sesuai dengan lama kerjanya. Contohnya seperti PNS atau ASN. Semakin lama dia bekerja, maka upahnya akan semakin tinggi dibandingkan dengan yang baru bekerja. Syarat sistem pengupahan. Untuk yang pertama, bersifat menarik atau atraktif. Maksudnya menarik bagi siapa? Menarik bagi orang lain agar mau memasuki perusahaan tersebut yang memiliki kebijakan pengupahan yang sangat menarik bagi menurut mereka. Yang kedua, bersifat kompetitif atau memiliki daya saing. Memiliki daya saing dari perusahaan yang sejenis atau perusahaan lain yang di dalam lingkungannya. Jadi maksudnya agar karyawan itu tidak keluar dan beralih ke perusahaan lain karena memiliki pengupahan yang lebih menarik. Yang ketiga, harus dirasakan adil. Dirasakan adil bagi siapa? Ya, bagi semua karyawan. Jadi pengupahan itu harus memberikan rasa keadilan. Yang keempat, bersifat motivasi. Sistem pengupahan ini dimaksud agar karyawan itu merasa ada suatu rangsangan untuk memacu prestasi kerjanya. Karena ketika ada sebuah motivasi akan diberi bonus, misalnya karyawan kan akan bekerja lebih produktif karena ingin menunjukkan prestasi mereka. Karena dia akan mendapatkan bonus. Jadi kayak adil gitu loh, mendapatkan bonus dan bakal mendapatkan bonus, ya bekerjanya harus yang produktif. Selanjutnya adalah macam-macam bentuk upah. Untuk yang pertama, upah menurut waktu. Jadi, ada upah yang diberikan secara harian, ada upah yang diberikan secara mingguan, atau upah secara bulanan. Nah, ini tergantung waktunya. Kalau upah harian ya diberikan secara harian. Yang kedua, upah borongan. Upah borongan ini upah yang diberikan kepada
pekerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Yang ketiga, upah co-partnership. Nah, sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Nah, maksudnya ketika pengusaha memberi obligasi atau saham perusahaan, disarankan para pekerjanya itu memiliki rasa atau mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga dia bisa lebih produktif karena dia merasa ikut memiliki. Ketika saham itu kan dibagi besar ketika labanya besar, tapi ketika labanya kecil maka dividen yang diberikan juga sedikit. Nah, ketika para pekerja itu mempunyai saham, dia akan berusaha lebih produktif lagi agar dividen yang didapat itu lebih besar. Selanjutnya ada upah premi. Sistem ini memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus, contohnya seperti bekerja di hari libur. Selanjutnya, upah prestasi. Upah prestasi ini adalah besarnya upah yang didasarkan pada hasil prestasi kerja karyawan, misalnya jumlah barang yang dihasilkan atau jumlah barang yang berhasil dijual itu banyak, maka dia berhak mendapatkan upah prestasi. Selanjutnya ada upah indeks. Upah berdasarkan perubahan harga barang pada kebutuhan sehari-hari. Nah, misalnya terjadi kenaikan harga-harga barang, maka semua karyawan berhak mendapatkan kenaikan upah. Yang terakhir adalah upah skala. Upah skala ini berdasarkan perubahan hasil produksi. Jika hasil produksi meningkat, maka upah yang diberikan karyawan itu bertambah. Contohnya, jika dia mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi, maka upahnya dia lebih besar dari temannya yang produktivitasnya rendah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi pendapatan. Pada dasarnya, distribusi pendapatan adalah suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Selain itu, ada yang menganggap bahwa distribusi pendapatan merupakan proses pembagian pada faktor produksi yang mengikuti pendapatan. Distribusi pendapatan bisa dikatakan adil apabila tidak ada ketimpangan dalam masyarakat. Jenis-jenis distribusi pendapatan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada distribusi pendapatan perorangan, yang kedua distribusi pendapatan fungsional, yang ketiga distribusi pendapatan daerah. Distribusi pendapatan perorangan adalah jenis distribusi pendapatan yang menggambarkan pendapatan yang diterima secara individu maupun perorangan termasuk rumah tangga. Indikator ini menjelaskan hubungan antar individu rumah tangga dengan total pendapatan yang diterima. Yang kedua ada distribusi pendapatan fungsional, yaitu merupakan pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Yang terakhir ada distribusi pendapatan daerah, yaitu jenis distribusi pendapatan yang dibagi antar daerah, misalnya antar kabupaten, provinsi, ataupun antar pulau. Dalam hal ini ada banyak sekali faktor yang berperan mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, hingga kualitas sumber daya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan yang menyebabkan ketimpangan sosial, diantaranya yang pertama pertumbuhan penduduk yang tinggi yang menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita, yang kedua inflasi di mana pendapatan yang bertambah namun tidak diimbangi dengan pertambahan produk barang, yang ketiga ada tidak meratanya pembangunan antar daerah, yang keempat rendahnya mobilitas sosial, yang kelima turunnya nilai tukar, yang keenam hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Alat ukur dalam distribusi pendapatan ada kurva Lorenz, yang kedua koefisien Gini, yang ketiga distribusi ukuran, yang keempat kriteria Bank Dunia. Yang pertama kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara presentasi penduduk dan presentasi pendapatan yang mereka terima. Indikator ini digambarkan dengan kurva jumlah penerimaan pendapatan sebagai sumbu horizontal dan pendapatan aktual sebagai sumbu vertikal. Dunia. Yang pertama kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara presentasi penduduk dan presentasi pendapatan yang mereka terima. Indikator ini digambarkan dengan kurva jumlah penerimaan pendapatan sebagai sumbu horizontal dan pendapatan aktual sebagai sumbu vertikal.
Dalam kurva Lorenz ada hukum jelas. Yang pertama, jika kurva Lorenz semakin berimpit dengan garis pemerataan, maka bisa dikatakan bahwa distribusi pendapatan di daerah tersebut merata. Bisa dilihat dari kurva Lorenz yang semakin lurus. Yang kedua, jika kurva Lorenz semakin jauh dengan garis pemerataan, maka distribusi pendapatan di daerah tersebut tidak merata atau terjadi ketimpangan di daerah itu. Hal ini ditunjukkan dengan kurva Lorenz yang semakin melengkung. Yang kedua ada koefisien Gini, yaitu ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1 menjelaskan kadar kemerataan distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil koefisiennya, semakin mendekati angka 0, maka semakin baik atau merata distribusi, begitu juga sebaliknya. Rumus menghitung koefisien Gini. Yang pertama, rasio Gini sama dengan 1 min sigma buka kurung proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas I ditambah 1 dikurangi lagi proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas I tutup kurung buka kurung lagi proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas I ditambah proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas I ditambah 1 tutup kurung. Yang kedua, rasio Gini sama dengan 1 min sigma proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I buka kurung proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas I ditambah proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas I ditambah 1 tutup kurung. 3. Distribusi ukuran. Dalam hal ini, ketimpangan dihitung dengan berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk paling miskin. Selanjutnya, ukuran ketimpangan juga bisa dilakukan dengan membandingkan proporsi pendapatan yang diterima oleh 40% orang miskin dengan proporsi yang diterima oleh 20% orang paling kaya. Dengan begitu, bisa disimpulkan yang pertama, tingkat ketimpangan berat apabila 40% penduduk paling miskin menerima kurang dari 12% pendapatan nasional. Yang kedua, tingkat ketimpangan sedang apabila 40% penduduk menerima antara 12 sampai 17% pendapatan nasional. Yang ketiga, tingkat ketimpangan ringan apabila 40% penduduk paling miskin menerima di atas dari 17% dari pendapatan nasional. Yang keempat adalah kriteria Bank Dunia. Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, Bank Dunia melihat dari besarnya kontribusi sumbangan dari 40% penduduk termiskin terhadap total pendapatan nasional. Kriteria yang digunakan Bank Dunia untuk mengukur distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih dari 12% keseluruhan pendapatan nasional, artinya tingkat ketimpangan tinggi. Yang kedua, jika kelompok 40% penduduk yang memperoleh pendapatan antara 12-17% dari seluruh pendapatan nasional, berarti tingkat ketimpangannya sedang. Yang ketiga, jika kelompok 40% penduduk istilah memperoleh pendapatan lebih dari 17% dari keseluruhan pendapatan nasional, berarti tingkat ketimpangannya rendah. Strategi pemerataan. Yang pertama, memperlakukan pajak progresif. Yang kedua, melakukan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, menyalurkan bantuan sosial. Yang keempat, meningkatkan kinerja UMKM. Yang kelima, meratakan pembangunan di seluruh daerah. Manfaat distribusi pendapatan yang merata. Yang pertama adalah masyarakat memiliki hidup yang sejahtera. Yang kedua, mengurangi masalah sosial. Yang ketiga, memicu pertumbuhan ekonomi secara positif. Yang keempat adalah negara semakin berkembang.